Dengan saya kembali Abdullah Syarafi atau Syarfi dalam kumpulan materi investasi saham syariah. Kita akan membahas tentang salah satu perusahaan investasi di mana perusahaan ini karakternya berbeda dengan perusahaan-perusahaan pada umumnya dalam topik win-win situation, yaitu situasi yang selalu menguntungkan bagi PT Saratoga Investama Sedaya Tbk atau disingkat SRTG Saratoga dalam video yang ke-55 kali ini. Namun sebelumnya kita lihat selayang pandang tentang Saratoga SRTG. Saratoga adalah sebuah perusahaan investasi aktif, di mana perusahaan ini atau Saratoga ini berinvestasi untuk tujuan jangka panjang. Saratoga akan turut membenahi manajemen dari investee, yaitu perusahaan di mana dia berinvestasi, yang biasa kita sebut juga dengan anak perusahaan. Dan kemudian Saratoga turut memajukan perusahaan investee tersebut. Spirit dari Saratoga adalah berinvestasi, kemudian turut menumbuh kembangkan perusahaan tempat dia berinvestasi, dan kelak suatu saat akan memperoleh hasilnya di kemudian hari. Perusahaan ini, yaitu Saratoga SRTG, tidak memiliki kantor cabang, juga tidak memiliki pabrik, tidak memiliki mesin, bahan baku, dan juga tidak memiliki produk. Saratoga tidak memiliki tim marketing dan sales, jadi tidak ada barang yang perlu dijual. Juga tidak ada kegiatan produksi atau engineering dalam perusahaan ini. Karyawannya pun relatif sedikit, yaitu sekitar 58 orang saja. Apa sebenarnya aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan ini? Perusahaan ini, Saratoga ini, melakukan pendirian perusahaan-perusahaan baru atau melakukan penyertaan saham, penyertaan kepemilikan pada perusahaan-perusahaan lain yang prospeknya bagus. Yang kedua, perusahaan ini bisa juga memberikan pendanaan atau pembiayaan yang diperlukan oleh perusahaan-perusahaan tempat dia berinvestasi. Sekiranya perusahaan tersebut mengalami kesulitan dana dan memerlukan dana untuk berinvestasi, maka Saratoga siap memberikan support, bantuan. Dan yang ketiga, Saratoga memberikan jasa manajemen yang diperlukan oleh anak perusahaan investasi tersebut, yaitu tempat di mana Saratoga memiliki investasi dengan tujuan dalam rangka menjalankan kegiatan usaha dari investasi tersebut secara lebih baik. Kelompok perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh Saratoga, di antaranya ada perusahaan yang bergerak di tambang emas dan perak, yaitu Merdeka Coopers and Gold, MDKA. Kemudian ada juga perusahaan yang bergerak di bidang tambang batubara dan energi, yaitu Adaro Tbk, ADRO. Kemudian ada
perusahaan yang bergerak di bidang infrastruktur telekomunikasi, yaitu Tower Bersama Infrastruktur Group, TBIG. Kemudian berikutnya ada juga perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan sawit, yaitu Provident Agro, PALM, Palm. Dan berikutnya ada juga perusahaan otomotif, distribusi dan penjualan kendaraan, yaitu Mitra Pinastika Mustika Tbk, MPMX. Dan berikutnya lagi juga ada perusahaan di bidang gas industri, PT Aneka Gas Industri atau Samator Gas, serta juga ada perusahaan di sektor kesehatan, rumah sakit, yaitu Primaya Hospital, serta masih banyak lagi perusahaan-perusahaan lain, baik yang tercatat di bursa saham maupun yang tidak. Ada Deltomed, kemudian jasa transportasi dingin, dan lain-lain. Demikian kurang lebih gambaran konglomerasi yang dimiliki oleh Saratoga. Baik, setelah kita melihat selayang pandang tentang apa itu perusahaan Saratoga, kita terjun sedikit melihat aspek keuangan dari perusahaan. Pertama-tama kita lihat apa yang menjadi beban utama keuangan perusahaan. Beban utamanya adalah disebut dengan beban usaha, yang isinya utamanya yaitu gaji karyawan. Mereka tidak punya beban usaha di bidang marketing, penjualan, dan segala macam seperti perusahaan-perusahaan manufaktur. Tapi beban utamanya gaji karyawan yang juga jumlah karyawannya relatif sedikit. Kemudian beban berikutnya adalah beban bunga utang yang dimiliki oleh Saratoga, juga tidak terlalu besar. Serta beban-beban lainnya. Ada pajak, ada beban selisih nilai tukar, kurs, dan lain-lain. Nah, ada satu hal yang perlu kita cermati, yaitu pembayaran pinjaman yang jatuh tempo dan ketersediaan kas perusahaan. Semestinya hal ini tentu saja menjadi perhatian juga bagi Saratoga untuk diatur, dimanage sedemikian rupa sehingga bisa dijalani dan ditangani dengan baik. Nah, setelah kita melihat beban-beban keuangan yang harus ditanggung oleh perusahaan, sekarang kita lihat apa yang menjadi sumber pendapatan utama perusahaan. Yang pertama adalah kalau kita lihat dalam laporan keuangan perusahaan, yaitu laporan keuangan Saratoga ini, yang pertama kenaikan ekuitas, yaitu kenaikan harga saham dari anak perusahaan yang dimiliki oleh Saratoga. Pendapatan seperti ini berbentuk ekuitas dan bukan cash. Jadi bukan uang yang di tangan atau di tabungan berbentuk cash, bukan. Nah, pendapatan yang kedua, selain pendapatan berupa kenaikan harga saham atau ekuitas di atas, ada juga pendapatan yaitu perolehan pembagian laba dari anak perusahaan. Dividen yang harus disetorkan oleh investasi kepada Saratoga sebagai induk perusahaan. Nah, ini baru berupa uang cash atau tunai.
Berbeda dengan yang pertama tadi, bentuknya non-cash, yaitu ekuitas. Kalau yang ini baru berbentuk uang cash atau uang tunai. Ada catatan yang perlu menjadi perhatian kita. Di dalam laporan laba perusahaan, antara keuntungan atau bisa juga kerugian ekuitas, seperti dalam pendapatan yang pertama tadi, dan pendapatan dividen yang berupa cash atau uang tunai. Jadi di sini ada dalam laporan laba perusahaan, keuntungan dan kerugian berbentuk ekuitas yang non-cash dengan pendapatan dividen yang cash itu disajikan menjadi satu dalam bentuk laba rugi perusahaan. Sehingga tentu saja akibatnya besaran dividen akan terdilusi bertambah atau berkurang tergantung dari naik atau turunnya harga saham anak perusahaan yang dimiliki oleh Saratoga atau disebut dengan investees dari Saratoga. Ini yang perlu kita perhatikan atau kita cermati. Laba perusahaan yang dicatatkan di dalam laporan keuangan yang berasal dari ekuitas anak perusahaan tersebut perlu dipahami supaya kita tidak salah mengerti, tidak salah paham, tidak sampai misleading. Kenapa? Karena sebenarnya ketika ada kenaikan atau penurunan dari harga saham, penurunan dari ekuitas anak-anak perusahaan tersebut, hal ini bukanlah keuntungan dan kerugian yang nyata. Jadi sekali lagi saya ulang, penurunan kepemilikan ekuitas Saratoga yang berupa penurunan harga saham dari anak-anak perusahaan yang dimilikinya, hal ini sebenarnya bukanlah kerugian yang nyata. Atau kalau ada kenaikan juga bukanlah keuntungan yang nyata. Tetapi hal itu hanya sekedar catatan gain atau loss, catatan keuntungan atau kerugian di atas kertas yang sesungguhnya tidak direalisasikan. Ketika harga saham dari anak-anak perusahaan Saratoga turun, akibatnya nilai ekuitas yang dimiliki oleh Saratoga terlihat juga turun secara pencatatan. Namun sesungguhnya itu tidaklah real, tidak nyata, karena tidak direalisasikan. Unrealization loss. Jadi ketika harga saham dari anak-anak perusahaan itu turun, Saratoga tidak sedang menjualnya, sehingga tidak ada kerugian yang direalisasikan. Akan tetapi, hal yang menarik dari situasi pertama ini adalah situasi tersebut justru menjadi kesempatan yang baik bagi Saratoga untuk menambah kepemilikan sahamnya pada anak perusahaan yang harga sahamnya lagi turun tersebut. Ini yang saya sebut dengan situasi yang menguntungkan Saratoga. Situasi pertama yaitu ketika harga saham dari anak perusahaan Saratoga turun, walaupun pencatatan ekuitas yang dimiliki Saratoga terlihat berkurang, namun sebenarnya situasi ini adalah kesempatan, opportunity yang baik bagi Saratoga untuk menambah kepemilikan saham pada perusahaan tersebut. Ini situasi yang menguntungkan pertama. Sebaliknya, situasi kedua, ketika harga saham anak perusahaan yang dimiliki Saratoga naik, sehingga
nilai ekuitas yang dimiliki Saratoga tercatat naik, sebenarnya ini juga bukanlah keuntungan yang real, karena Saratoga tidak sedang menjual saham-saham tersebut secara keseluruhan. Jadi keuntungan ini keuntungan yang tidak direalisasikan, unrealization gain secara keseluruhan. Walaupun dalam kenyataannya nanti bisa aja Saratoga menjual sebagian ketika gain-nya besar. Tapi secara keseluruhan tidak direalisasikan. Nah, situasi ini juga adalah suatu kesempatan yang sangat bagus bagi Saratoga untuk mendapatkan keuntungan dengan menjual sebagian sahamnya, atau profit taking kali, bisa kita sebut seperti itu kurang lebih. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa ketika harga anak perusahaan turun adalah sebuah situasi yang menguntungkan Saratoga untuk menambah sahamnya, dan ketika harga saham anak perusahaan naik juga merupakan situasi yang menguntungkan bagi Saratoga, karena bisa saja Saratoga kemudian menjual sebagian sahamnya yang ada pada anak perusahaan tersebut. Jadi ketika harga saham anak perusahaan yang dimiliki Saratoga naik atau turun, kedua-duanya adalah situasi yang sama-sama menguntungkan bagi Saratoga. Yang perlu menjadi ukuran kinerja Saratoga sebenarnya adalah besaran pendapatan dividen dari investasi dari anak-anak perusahaan yang dimilikinya, dan bagaimana kinerja dari anak perusahaan tersebut. Bukan naik atau turunnya harga saham dari perusahaan yang dimiliki Saratoga. Jadi, kalau pendapat saya lebih ke arah berapa besar pendapatan cash, yaitu uang tunai berupa dividen yang diperoleh atau yang disetorkan oleh anak perusahaan kepada Saratoga. Ini sebaiknya yang menjadi ukuran kinerja Saratoga. Dan kemudian ditambah dengan seperti apa kinerja dari anak perusahaan itu sendiri. Berikut ini bisa kita lihat sebagai contoh laporan keuangan Saratoga di tahun 2018 terhadap 2017. Terlihat di sini ada perubahan pendapatan dari ekuitas yang dimiliki Saratoga, yaitu harga saham dari anak perusahaan yang tadinya positif, artinya ada pertumbuhan harga saham, kenaikan harga saham anak perusahaannya 818 miliar rupiah. Kemudian di tahun 2018 kuartal 1 sampai Maret malah turun atau minus 623 miliar rupiah. Artinya pada suatu kuartal yang sama antara tahun 2017 dengan 2018 terjadi penurunan atau tidak naik atau jadi malah turun. Apa sebenarnya yang terjadi? Yang terjadi adalah harga saham dari anak perusahaan yang dimiliki Saratoga turun sehingga berkontribusi negatif kepada pendapatan yang berupa ekuitas. Ini yang kita sebut tadi unrealization loss, kerugian yang sebenarnya tidak direalisasikan. Justru kerugian ini menjadi kesempatan bagi Saratoga sebagai induk perusahaan untuk menanamkan modal tambahan dengan membeli saham anak perusahaan yang sedang turun tersebut. Namun yang lebih real, mestinya kita melihat pendapatan Saratoga dari dividen yang disetorkan oleh anak perusahaan. Jadi penerimaan dividen yang disetorkan oleh anak perusahaan investasi kepada Saratoga sebagai induk perusahaan. Ini yang lebih real, ini yang lebih berupa uang tunai atau cash. Sedangkan yang di atas hanya
berupa catatan di atas kertas di dalam portofolio Saratoga. Kita lihat juga laporan keuangan berikutnya, di mana masih pada bagian ekuitas yang tadinya kecil, hanya ratusan miliar, sekarang di tahun 2019 naik menjadi 1,385 triliun. Ini adalah kenaikan pendapatan atau keuntungan Saratoga dalam bentuk kenaikan harga saham dari anak perusahaannya. Kenaikan ini juga tidak nyata, atau keuntungan ini juga tidak nyata, karena berupa keuntungan yang tidak direalisasikan secara keseluruhan. Kita bisa sebut ini adalah unrealization gain. Jadi, hanya catatan di dalam portofolio. Lagi-lagi yang perlu kita cermati, yang betul-betul berbentuk uang tunai atau cash, adalah penerimaan perusahaan, yaitu Saratoga, berupa dividen. Ini yang berupa dividen, berupa uang tunai dan atau uang cash. Beberapa contoh yang saya garis bawahi di sini. Saratoga Investama SRTG rugi 6 triliun gara-gara investasi sahamnya di kuartal 1 2020 misalnya. Artinya, kepemilikan sahamnya pada anak perusahaan, harga saham dari anak perusahaan itu sedang turun. Makanya ada rugi yang cukup besar. Apakah kemudian dengan penurunan ini Saratoga betul-betul dirugikan? Tidak, tentu saja tidak. Karena kerugian ini tidak untuk direalisasikan, atau saat itu Saratoga tidak sedang menjual saham-saham tersebut pada saat harganya turun. Justru, seperti yang sudah kita bahas tadi sebelumnya, pada saat harga saham dari anak perusahaan itu turun, adalah kesempatan atau opportunity yang bagus bagi Saratoga untuk menambah atau membeli lagi saham anak perusahaan tersebut, sehingga menambah porsi kepemilikan perusahaannya, saham dari anak perusahaan. Kita pindah ke berita berikutnya. Ada lagi berita yang lain. Di tahun 2020 juga, setelah merugi tahun lalu, Saratoga meraup untung 7,37 triliun. Lagi-lagi ini kontribusi terbesarnya adalah dari pertumbuhan ekuitas Saratoga yang berupa harga saham dari anak-anak perusahaannya yang naik. Jadi juga ini sebagian besarnya bukanlah keuntungan yang berupa tunai atau uang cash, tetapi berupa ekuitas. Harga saham dari anak-anak perusahaannya yang sewaktu-waktu bisa saja naik, bisa saja turun. Nah, ketika gain atau keuntungan yang besar seperti ini, artinya harga saham dari anak perusahaan tersebut sedang naik, ya bisa saja Saratoga kemudian sedikit melepas saham tersebut untuk merealisasikan keuntungan ini. Tetapi secara keseluruhan tidak sedang dijual oleh Saratoga, sehingga keuntungan ini sebagian besarnya adalah keuntungan yang tidak terrealisasi, unrealization gain, bukan uang tunai. Ada berita yang lain. Saratoga menambah kepemilikan sahamnya di Merdeka Coopers and Gold dan Aneka Gas Industri, Samator Gas. Artinya saat itu tentu saja saham Merdeka Coopers, MDKA, dan AGII sedang turun. Nah, itulah kemudian Saratoga menganggap situasi itu adalah situasi yang baik untuk menambah kepemilikan sahamnya. Inilah yang kita sebut dengan situasi pertama tadi, yaitu ketika harga saham dari anak perusahaan itu turun, merupakan situasi yang menguntungkan bagi Saratoga untuk menambah kepemilikan sahamnya.
Begitu juga sebaliknya. Kita juga lihat suatu berita bahwa suatu ketika Saratoga sedang menjual saham yang dia miliki di TBIG, Tower Bersama Infrastruktur Group. Bahwa apa sebenarnya yang terjadi? Yang terjadi adalah harga saham TBIG sedang naik tinggi, kemudian Saratoga merealisasikan sebagian kecil kepemilikan saham yang dia miliki di TBIG itu untuk mendapatkan capital gain atau keuntungan yang dari kenaikan harga saham. Jadi sebenarnya ini juga yang kita sebut dengan situasi kedua, yaitu ketika harga saham anak perusahaan naik, adalah kesempatan yang baik juga bagi Saratoga untuk mengambil keuntungan. Walaupun Saratoga tidak menjual seluruh sahamnya, paling tidak sebagian kecil dari saham tersebut. Sekali lagi, ketika terjadi kenaikan ekuitas dan harga saham anak perusahaan, yaitu perusahaan investi yang dimiliki oleh Saratoga, maka akan terlihat laporan keuangan Saratoga menjadi bagus. Namun sesungguhnya itu hanya berupa catatan ekuitas di atas kertas saja, bukan uang cash, selama tidak direalisasikan. Begitu juga kalau laporan keuangan Saratoga suatu saat bisa saja memburuk, terlihat rugi yang cukup besar seperti berita-berita yang kita lihat tadi, yang dikarenakan karena harga saham anak perusahaan turun. Hal itu juga hanya sekedar catatan di atas kertas, karena Saratoga juga tidak pernah merealisasikan menjual saham yang sedang turun tersebut. Baik harga saham anak perusahaan yang naik maupun yang turun sangat berfluktuasi dari waktu ke waktu. Nah, sesungguhnya yang nyata dari Saratoga adalah kinerja dari anak perusahaannya, bukan pergerakan harga saham dari anak perusahaan tersebut, yang sebagian besarnya sesungguhnya tidak direalisasikan. Demikian sharing saya kali ini tentang Saratoga. Semoga bermanfaat dan terima kasih.